Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat. Baik, kita lanjut ya, sobat. Part 2 untuk eh, charger aki yang cukup favorit, cukup lengkap menunya ya, situ, sobat ya, yang banyak digunakan oleh bengkel-bengkel, skalanya bengkel-bengkel apa, baik motor maupun mobil gitu ya, yang kecil menengah UMKM gitu ya, ataupun banyak juga yang perorangan menggunakan gitu ya, sobat ya. Oke, kita lanjut ya, sobat ya. Langsung saja. Nah, ini juga ada ini juga, sobat, menunya buzzer gitu ya, sobat. Jadi akan berbunyi ketika kutub positif dan negatif ini bertemu gitu ya, sobat ya. Nggak sengaja gitu ya, sobat ya, bertemu. Kalau belum ada fasilitas untuk pengaman buzzernya itu kan ya bahaya ya, sobat ya, ada lompatan listrik ya. Ini kebetulan untuk yang unit ini sudah ada itu ya, sobat, buzzer ya. Jadi ketika ya amit-amit, coba jangan di ini ya. Kalau semuanya amit-amit ya, tapi semuanya tersenggol gitu ya antara kutub positif dan negatif, kesenggol, itu akan bunyi peringatan buzzer, sobat. Titit kayak gitu. Itu akan bunyi, sobat. Itu akan mempermudah kita juga ya, sobat. Nah, oleh karena itu ketika biasanya kami kalau mau ngecas itu ada baiknya ini, sobat ya. Jangan berdua gini. Kalau berdua gini uh, ada resiko ini, sobat, kadang-kadang tersenggol gitu ya. Ada baiknya satu-satu, sobat, yang negatif dulu atau yang positif dulu. Biasanya sih kami sih yang negatif dulu pasang, baru dengan satu tangan satu lagi yang positif. Nah, ini dua kutub ini juga ada baiknya dipisahkan posisinya, sobat, supaya tidak bertemu. Uh, Terutama apalagi ketika unitnya posisi hidup ya, sobat, ada listriknya gitu ya. Itu walaupun sudah ada pengamannya buzzernya itu, tapi ya ada baiknya ini ya, sobat, kita harus hati-hati ya, waspada ya. Jangan sampai bertemu dua kutub itu. Kemudian oh iya, sobat, untuk di uh, aki mobil tadi kenapa ada karet ini ya, sobat, karet ya. Ini fungsinya walaupun ini ya, sobat, hanya karet gitu ya, hanya karet ban bekas dipotong. Ini untuk melindungi masing-masing kutub ya, terutama yang kutub positif pasti kami kasih double, sobat. Kita kasih ini tutup, ini menutup gini ya minimal. Terus kemudian kita tutup lagi satu lagi untuk kedua kutub sama samping kanan kiri dari aki itu. Kemudian dikancing dengan pengancingnya itu sampai kencang gitu ya, maksudnya aman gitu ya, tidak bergerak gitu ya. Tidak bergerak dari posisi akinya itu juga harus diperhatikan ya, sobat ya. Walaupun ini hanya seperti ini, tapi ini juga fungsi, sobat. Ini kami seringnya menggunakan gitu. Jadi yang terutama yang kutub positif itu yang merah itu kami kasih double, sobat. Satu, terus kemudian kasih lagi double gini. Itu akan lebih aman, sobat ya. Menjaga, sobat. Rekan-rekan lebih baik menjaga ya. Terus kemudian kita coba ya, sobat. Ini kita akan coba dengan ini juga. Uh, Voltmeter juga ya. Kita melihat ini berapa kapasitas arus listriknya yang digunakan, keluarnya berapa. Ini nanti juga akan selaras apa tidak, sobat ya. Kemudian terus kita cek juga dengan tang ampere ya, sobat ya. Kemudian kalau pengen tahu ini juga, aduh maaf, sobat, kalau pengen tahu untuk apa namanya panasnya juga gitu ya, ini tinggal ditembak sama termogan untuk infrared, untuk posisi ketika bekerja mesin ini menghasilkan panasnya berapa gitu ya, sobat ya, selain listrik tegangan gitu. Kita coba langsung ya, sobat. Baik, nah, ini kita taruh dulu, sobat. Yap. Ini kita taruh ini. Nah, ini udah hidup ya, sobat ya. Ini voltase, voltage, current, ampere ya, sobat ya, ampernya ini. Nah, ini posisi startnya di 12 ya. Oke, 12 volt ya. Kita lihat di sininya, sobat. Di apa namanya? Di alat untuk voltmeter itu ya. Berapa
low-nya wattnya kondisi standby ya sobat ya, tidak ada arus untuk pengisian itu 1,3 watt. Kemudian untuk high-nya 10,5 watt. Kemudian ini wattnya rata-ratanya 6 ya, ketika stabil gitu ya kWh-nya. Nah ini voltase tegangan di tempat kami 211, nggak sampai 200 ya, 212 naik ya, mungkin karena malam ya sobat ya, tegangannya kan banyak yang pakai jadi mungkin agak turun dikit gitu ya, tapi ya biasanya ya 218, 216, kadang-kadang ya juga full 220 gitu sobat di tempat kami kebetulan itu. Ini ya sobat ya. Oke, sekarang kita coba ini sobat, kita kasih beban untuk kerja ngisi aki ya sobat ya. Kita ini taruh di bawah dulu aja biar aman sobat. Kita coba yang aki ini ya sobat ya, aki yang motor tadi nih ya sobat. Kemungkinan ini sudah berkurang kemampuan sel-sel akinya sobat, karena anu starter tangannya itu, starter elektriknya sudah nggak fungsi sobat. Itu biasanya indikasi sobat ya, salah satu indikasi lah ya, nggak ya, banyak faktor juga elektrik starter nggak nyala gitu ya. Namun biasanya sepeda motor kalau elektrik starternya nggak nyala gitu, yang motor bebek gitu ya, itu ini sobat, akinya biasanya sel-sel akinya sudah nggak kuat untuk menggerakkan dinamo starternya gitu ya, karena sudah ini. Tapi tetap bisa digunakan sobat, tinggal menggunakan starter kaki itu ya, manual lah, itu tetap motornya bisa digunakan. Kemungkinan ini sudah berkurang kemampuan sel-sel dari akinya sobat. Ini kemungkinan ya, kita coba lihat ya sobat. Kita pakai kutub yang satu-satu saja ya sobat, ini kutub yang lebih aman lah, kita menjaga lah, meminimalisir resiko. Nah, kita yang kutub negatif dulu, yang hitam, terus kemudian yang merah kutub positif ya sobat ya. Kita coba. Nah ini ada pergerakan sobat, ada mesin unit chargernya itu seperti bergerak lebih kencang ya, maksudnya seperti kerja lebih kencang gitu ya. Ini apakah masih bisa dibangkitkan, dioptimalkan untuk sel-sel akinya di dalam? Dilihat dari ini sobat, dari voltasenya ini 14 dan currentnya 0,0 ampere. Ini berarti kan nggak ngisi ya sobat ya. Ini juga indikator charging indikatornya juga, indikator ngecasnya itu juga nggak hidup. Apakah kemungkinan sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa cas untuk kaki ini? Nah, tapi kok mesinnya ini bekerja lebih keras gitu ya sobat, maksudnya lebih lebih gerakan di dalam itu lebih, dari kipasnya itu geraknya lebih cepat, dan mesinnya seperti bekerja gitu ya, tapi kok nggak gerakan ya. Mungkin untuk beberapa lama kami nanti akan coba ya sobat. Lah ini kita coba aja dengan posisi aki yang benar-benar sel akinya sudah rusak ya sobat, sudah mati gitu ya. Kita coba ya. Nah, kita coba. Dari suaranya agak berbeda kelihatannya sobat nih. Ini kita pindahkan yang merah, enggak apa-apa nih. Kita nah itu kan menurun toh sobat, suara dari mesinnya menurun. Nah, kita pasang. Ini yang benar-benar sel akinya di dalam sudah mati ya sobat ya, sudah rusak ya. Nah, mesinnya tidak bergerak lebih cepat sobat. Maksudnya suaranya enggak seperti dia bekerja dengan keras gitu, enggak, biasa gitu. Jadi ini jelas untuk sel-sel akinya di dalam sudah mati ya sobat. Nah, kita coba ganti lagi sobat, pindah lagi. Suaranya akan berbeda kalau sobat perhatikan, rekan-rekan. Nah tuh, suaranya dia akan seperti kerja, tapi indikatornya nggak ngecas. Kita nanti coba semalaman lah, kami akan coba yang motor ini. Mudah-mudahan bisa dibangkitkan, dioptimalkan lagi ya sobat. Nah kita lihat di sininya juga sobat, di voltmeternya ini juga tidak bergerak sobat. Nah tuh hampir sama sobat,
Oh, bergerak di watt rata-ratanya sobat. Tadi kan cuman 5, berapa? 5,8, 5,2 ya. Ini 7,8. Nah, kemungkinan ini bisa dibangkitkan sobat. Kemungkinan mudah-mudahan ya sobat nanti di cas agak lama ya apa ya berapa jam ya kalau aki ini kan apa charger ini karena di menengah gitu ya sobat, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar. Kalau untuk mobil biasanya rata-rata 5 jam sampai 6 jam itu penuh sobat, dari posisi agak sedikit apa agak arusnya nggak begitu besar itu sekitar range itu sobat. Nah kalau yang motor ya mungkin sekitar 3 jam 4 jam ya sobat ya. Kita coba ini karena bergerak sobat. Kita coba bedakan dengan yang kita pindah lagi ya sobat, dengan yang benar-benar sel akinya apa sudah mati gitu ya, sudah rusak gitu ya. Kita coba berapa. Nah 5,8 5,4 tok sobat, nurun. Nah mudah-mudahan ini masih bisa nih dioptimalkan, dibangkitkan lagi. Kita coba nanti apa bisa apa ini ya. Nah, oke. Kemudian kita coba yang mobil ini ya sobat ya. Apa kita lihat ini, kita coba yang elektronik sobat. Kita coba yang elektronik dulu ya, yang kecil ya dimensinya ya. Ini juga selnya udah ini sobat, sudah rusak, ini sudah mati. Ini yang merah di tempat yang merah yang positif, yang negatif di tempat yang negatif. Nah, nggak bergerak mesin dari charger auto Heroesnya juga nggak seperti nggak bekerja dengan yang tadi ini. Kemungkinan masih bisa nih dioptimalkan. Nah ini yang elektronik itu juga udah mati selnya. Kita coba yang ini sobat, yang punya apa UPS yang dulu itu buat konten juga ini. Ini jelas juga udah mati sobat, nggak bergerak juga. Ini hati-hati ya sobat, kutub positif negatifnya jangan bersentuhan ya sobat. Satu-satu aja lah agar lebih aman, lebih meminimalisir supaya tidak saling bersentuhan. Nah ini juga iya sobat, nggak ngecas. Ini barang elektronik ya sobat ya, baterai untuk elektronik ya, walaupun untuk elektronik tapi masih menggunakan tipe metodenya yang lead acid ya. Oke, kita coba ini untuk yang elektronik sudah pada ini juga, selnya udah pada rusak, udah mati selnya aki udah pada iki. Oke, ini yang motor kita taruh juga sobat ya, taruh di bawah dulu. Nah kita coba ini salah satu contoh indikasi ya sobat, indikator ya ini kita kami punya ada contoh juga aki mobil yang posisi sudah menggelembung ini loh sobat, udah hamil, terlihat ya sobat ya, nggak rata ini ya posisi pinggirnya. Ini juga indikator apa, indikasi sudah rusak ya akinya ya. Ini yang sebelah ini, yang sebelah sini juga ya sobat. Nah ini sudah sudah nggak rata ini sobat, sudah menggelembung. Ini biasanya sudah rusak ya sobat ya, sama sekali nggak bisa. Nah ini ya, nah ini seperti ini yang kita coba yang tadi terpasang di mobil ya sobat, di kendaraan ya. Nah ini dipisahkan saja, kutub negatifnya sebelah sini, yang positif sebelah sini sobat, biar aman. Biar nggak bersentuhan. Yep. Maaf ya sobat, agak berat ini. Yep. Kita coba sobat, positif ini, kutub positifnya di sebelah sini kita pasang, kemudian kutub yang negatif dulu aja sobat ya, karena yang tidak ada arusnya kan yang negatif ya, kalau yang positif kan ada arusnya. Nah langsung bekerja sobat, itu sobat, chargernya berkedip-kedip untuk yang lampu LED charging indikatornya, berarti ngecas ya sobat. Ini 12 volt kok nggak 24 volt ya. Terus ini voltasenya 14 volt, currentnya yang lagi masuk 5,2 5,4,9 ya, disesuaikan dengan kondisi akinya ya sobat. Nah ini voltasenya yes, ngikut aja ya sobat ya. Ngikut aja ini sobat. Terbacanya 12 volt ya, bukan 24 ya.
Ini ngecas sobat. Nah itu sobat. Mantap. Kita lihat itu ininya sobat. Voltmeternya. Nah itu sobat. 51 watt ketika bekerja untuk ngisi aki yang apa namanya yang mobil ini ya 49. Nah kita coba fungsinya untuk yang watt bawah ya, ampernya yang masuk ke sini 0,35 ya sobat ya. Ini tadi berapa nih? Oh hampir sama sobat ya, ini kan 2,6, ini 3, sebentar sobat. Coba kita ini yang low, paling low satu, hacknya 145 watt sobat. Rata-ratanya 47,8. Ini ampernya yang di voltmeter 0,3 atau ini perhitungan desimal apa ya sobat ya? Mungkin kalau yang ini satuan gitu ya. 0, 0, ya kita lihat lah sobat. Oke. Kita lihat di ini sobat. Ini yang apa rata-rata lagi bekerjanya gitu ya. Kemudian kita coba sama ini sobat, tang ampere. Untuk yang posisi sedang bekerja ini yang kutub. Oh, ini karena buat ngisi ya sobat ya. Kalau mau tahu ya yang di sini sobat, kabel yang ini ya. Tapi kabel ini harus di antara yang kutub positif dan negatif harus dipisahkan ya. Nanti baru kita bisa tahu di tang ampernya ya. Karena kalau posisi begini kan tang ampere tidak apa, karena arusnya sudah berjalan, tang ampernya tidak bisa melihat gitu ya sobat ya. Tapi kalau kabel positif dan negatifnya dipisah terus kita di negatif atau di positifnya, nanti baru tang ampere ini akan mengetahui ininya berapa gitu ya sobat ya, arus ampernya ya. Kalau yang sebentar kita, kita lagi coba masuk ke sini, nggak ada ini. Oke. Kita coba taruh di bawah ya sobat ya, karena berat ini sobat. Iya, ya. Nah ini sobat.
kita coba dengan ini sobat, termogannya. Kutub positifnya 28. Voltasenya, wattnya. Ini juga tambahannya sobat ya. Jadi apa namanya? Aki itu juga posisi ngedrop atau sel-selnya mati atau tidak optimal atau rusak itu juga, kalau sering-sering akinya rusak, kita juga harus menelusuri di mesin motor atau mobil itu ya sobat ya. Maksudnya kalau di mobil kita harus telusuri pembangkit listriknya sobat. Pembangkit listrik untuk ngecas ya, minimal kinerjanya mirip dengan charger ini gitu ya sobat. Tapi ada melekat di mesin mobil, itu namanya komponen underdealnya, spare partnya itu alternator sobat. Alternator itu pembangkit listriknya ya, minimal bahasa paling mudahnya ya charger atau apa pembangkit listriknya, generatornya, gensetnya skala kecil gitu ya sobat ya, itu bahasa mudahnya kami lah. Nah itu alternatornya kalau kemampuannya juga udah menurun, sudah berkurang, itu juga akan mempengaruhi secara keseluruhan dari apa keawetan dari akinya sobat, acunya gitu ya. Itu alternatornya juga harus dilihat, terus nanti kelistrikannya, kabel-kabelnya kelistrikannya itu semua yang berangkaian dengan apa kelistrikan pembangkit apa listriknya ya, apa arusnya itu harus dicek juga sobat. Jadi uh, jangan sampai kita melihat wah akinya sering rusak, akinya kurang baik atau gimana gitu, apa selnya nggak bagus gitu, sel-sel akinya itu gimana, nggak apa nggak eh, nggak seperti itu juga gitu ya sobat ya, karena ada keterkaitan dengan underdeal part yang lain juga ya, alternator itu pembangkit gensetnya itu. Jadi kalau alternatornya sudah lemah atau mungkin malah sudah rusak ya sudah jelas akinya nanti ini sobat sering apa kurang optimal atau mungkin bahkan bisa sering rusak, sering ngedrop, harus ganti lagi. Jadi harus dilihat juga sobat. Kalau di motor itu apa kalau di motor itu spoolnya sama kiprok ya sobat ya. Rangkaian kelistrikan yang apa mempunyai kewajiban untuk mengisi aki di dalam motor itu ya itu antara spool yang di blok mesin itu, di blok mesin sebelah apa bagian spool itu yang kayak rangkaian-rangkaian lilitan tembaga itu spool ya. Pokoknya di mesin blok mesin itu nanti dibuka di dalamnya ada spool itu. Terus kemudian berhubungan lagi dengan kiprok juga ya sobat. Kiprok itu rangkaian mekanisme itu yang membuat apa
mengisi aki dan mensuplai listrik, kebutuhan dari listrik motornya itu. Ya, itu perbedaannya itulah sobat. Ya, kurang lebihnya seperti itu sobat. Nah, ini kami akan coba ya sobat ya untuk beberapa apa namanya beberapa jam itu kita akan lihat untuk kedua ini. Gitu ya sobat. Mudah-mudahan ini bermanfaat sobat. Ini kerja terus ini apa ininya. Kerja putarannya lebih ini. Dan ini juga sobat harus kita sering lihat juga ya sobat untuk kipasnya ya, pendinginnya ya. Kan kipas itu kan ya mirip dengan komputer ya sobat. Di komputer kan juga banyak kipas itu pendingin. Itu kadang-kadang kalau sudah usia, sudah cukup usianya sudah lama, cukup lama, itu kadang-kadang kipasnya kan ininya mati rusak gitu ya. Itu diganti aja sobat, dicarikan penggantinya onderdilnya untuk diganti dipasang di charger ini juga karena fungsinya penting juga sobat untuk mendinginkan proses pengecasan karena kan unit ini akan bekerja tidak hanya 1 jam 2 jam bisa sampai 5 jam 6 jam ya kalau mobil ya kalau kapasitas ya tergantung kapasitas akinya ya kalau kapasitasnya lebih besar ya untuk pengisiannya waktunya akan lebih lama gitu ya sedikit lebih lama gitu ya sobat. Mungkin itu sobat rekan-rekan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.